Di negara ini orang-orang makan banyak banget karena yang gemuk bakal dianggap cakep dan yang kurus bakal dianggap jelek. Bahkan nilai di sekolah ditentuin dari berat badan guys. Bocil cowok ini dipuji-puji karena dia yang berat badannya paling tinggi di kelas. Nah tapi bocil ini beda guys. Menurut dia kurus itu lebih cakep daripada gemuk. Makanya dia naksir sama bocil cewek yang paling kurus di kelas, yang padahal sering dibully karena kurus. Pas dewasa cowok itu malah gak mau jadi gemuk. Ya tapi karena kurus dia dianggap jelek sekarang. Susah dapat kerja, mau jualan juga gak laku. Bocil cewek yang dulu kurus sekarang malah jadi gemuk dan jadi artis paling ngetop di negara itu. Suatu hari mereka ketemu lagi, tapi ternyata si cewek sakit guys. Karena dia selalu minum obat penggemuk, makan juga sembarangan. Cowok ini berusaha ngeyakinin mau kurus ataupun gemuk, cewek ini tetap cantik, yang penting sehat. Dan perlahan cewek ini akhirnya mulai nurunin berat badannya untuk kesehatan. Walau orang lain jadi nganggep dia jelek, nggak bisa jadi artis lagi, tapi di mata cowok ini tetap dia yang paling cantik. Cewek ini pulang malam-malam dan naik taksi kan. Hari itu cuacanya agak dingin. Supir taksinya nawarin cewek ini kaos kaki. Dipakai tuh, tapi cewek ini sadar kayaknya supir taksi itu pria mesum yang suka ngumpulin kaos kaki cewek-cewek deh. Bener aja guys, dia dibawa ke tempat sepi, disuruh turun. Katanya disuruh bantu ngecek karena taksinya mogok. Ternyata si pak supir udah nyiapin tali dan cewek ini diikat di tiang buat diambil kaos kakinya. Supir itu juga mesum guys, mau megang-megang. Tapi ternyata ini bukan cewek sembarangan. Dia pembunuh berantai yang belum ketangkep. Setelah berhasil ngelepasin diri, dia langsung ngambil linggis dari taksi itu. Dan ya, si pas supirnya langsung dihabisi. Bocil cewek ini kena lemparan bola. Tiba-tiba mukanya copot. Dia panik banget dong mau ngambil mukanya yang jatuh, tapi nggak bisa. Untung ternyata mukanya balik lagi guys. Bocil ini langsung sadar, mungkin tadi dia halu kali ya. Tapi tetap aja dia jadi kebiasaan megangin muka mulu, takut copot. Sampai suatu hari pas pulang sekolah, bocil ini sadar ada kakek berbaju hitam yang ngamatin dia. Kakek itu ngedeket kayak mau ngambil wajahnya. Bocil ini ketakutan. Dia berhasil kabur, tapi di malam hari seluruh tubuhnya tiba-tiba udah keikat. Dan si kakek muncul lagi dong, lagi-lagi kayak mau nyopot mukanya. Jadi ternyata bocil ini emang sebenarnya bukan manusia guys, dia robot. Kakek ini datang buat ngebetulin wajah bocil robot itu yang mau lepas. Sebenarnya bocil ini udah lama meninggal dan orang tuanya ngegantiin dia sama robot. Ingatannya tentang muka copot itu juga dihapus dan bocil ini kembali ceria seperti biasa. Dia nggak pernah tahu kalau sebenarnya dia robot bukan manusia. Ibu ini tiba-tiba punya kemampuan ajaib guys. Dia bisa ngeliat angka kepintaran seseorang. Makin tinggi angkanya berarti makin pinter. Kayak ini nih cowok jenius yang angkanya 700-an. Beda kan sama anjing yang angkanya 0. Anaknya sendiri angkanya 200-an guys. Tapi pas dia ngobrol sama si pinter, angkanya nambah. Kalau bergaul sama orang pinter bakal makin pinter. Dan tiap anaknya belajar, dikasih makanan bergizi, angka kepintarannya nambah terus. Si ibu semangat banget pengen anaknya makin pinter biar jadi juara sekolah. Sampai pas angkanya udah 500-an, sebenarnya udah cukup pinter kan nih. Ibunya tetap maksa dia belajar terus. Bahkan dia nggak dibolehin main gitar favoritnya lagi karena kalau main-main yang ada angkanya bakal berkurang. Anaknya tapi jadi stres guys, sampai banting-banting, nyukur rambut walau angkanya makin naik. Sampai tiba-tiba si ibu ngeliat anak lain yang jatuh sakit karena kebanyakan belajar. Dia langsung keinget anaknya. Sekarang cowok ini dibolehin ngelakuin hobinya main musik. Walau angka kepintarannya berkurang, tapi si ibu ngerasa bahagia ngeliat anaknya juga bahagia. Bocil ini mundur-mundur, tiba-tiba malah jatuh nyangkut guys. Padahal dia di lantai 38. Malah tangan kecilnya ini nggak kuat nahan. Dia jatuh tapi untung masih nyangkut nih di jemuran orang. Dan dia berhasil pegangan di antena. Gak lama pegangannya lepas lagi karena dia nggak kuat. Tapi bocil kematian ini masih beruntung guys. Kakinya ternyata nyangkut di kabel. Dia masih selamat. Ibu bocil itu langsung nyusulin guys. Dia berusaha ngeraih anaknya ini dari jendela tapi nggak berhasil. Dan sialnya tiangnya nopang bocil itu juga mulai goyang karena nggak kuat. Si ibu udah berusaha. Di saat dia berhasil ngeraih sepatunya, sialnya tiang itu udah copot guys. Anaknya langsung terjun bebas. Ibunya langsung pingsan. Tapi ternyata nih bocil beruntung banget guys. Dia nyangkut lagi. Di bawah orang-orang pada heboh kan. Ada ayahnya juga nih yang baru pulang. Si ayah langsung lari sekenceng-kencengnya ke lantai 9 tempat anaknya itu ngegelantung. Beruntung anaknya itu berhasil diselamatin. Ya walau dimarahin sih. Makanya hati-hati ya guys kalau main, bikin panik aja deh. Ada gadis setengah manusia, setengah kuda nih guys. Karena ibunya manusia, tapi ayahnya kuda. Dia jadi punya kepala kuda, badannya manusia, dan ngomongnya bahasa manusia juga. Dan cewek kuda ini sebenarnya jatuh cinta sama satu cowok manusia. Tapi ya dia insecure kan sama penampilannya. Dia rasa nggak bakal mungkin deh ada manusia yang suka sama dia. Sampai ternyata ada dong guys, satu cowok yang nyatain cinta ke cewek kepala kuda ini. Dia nggak percaya. Tiba-tiba cowok itu nekat langsung nyium dia dong. Cewek kuda ini akhirnya bilang dia baru bakal percaya kalau cowok itu berhasil ngumpulin 999 daun keberuntungan
yang sebenarnya susah banget buat didapetin. Setelahnya si cowok lama gak pernah kelihatan lagi. Cewek kepala kuda ini jadi sedih sampai tiba-tiba si cowok datang. Dia bawain 999 daun keberuntungan buat buktiin rasa cintanya. Perasaannya tulus dan cintanya akhirnya diterima. Ini yang namanya jodoh gak mandang fisik kali ya. Setiap hari ada bocil cowok yang ngegambar di kaca bis. Ini supir bisnya aja sampai pusing. Padahal bocil ini aja gak punya ongkos buat naik bis. Diam-diam dia nyelinap masuk dong dari pintu belakang. Abis itu dia gambar-gambar di jendelanya, gambar ikan. Setiap hari bocil itu selalu nyelip masuk dan ngegambar di kaca pakai krayon. Lumayan susah kan nih ngebersihinnya. Setiap hari gitu terus, malah gambar ikannya makin gede. Untung si pas supirnya masih sabar. Sampai suatu hari krayonnya si bocil ketinggalan di bis guys. Dan setelahnya bocil itu gak kelihatan lagi. Karena di krayon itu ada nama rumah sakit, supir bis ini akhirnya ngedatengin. Ternyata bocil itu pasien yang udah lama banget dirawat di rumah sakit ini. Dia pengen jalan-jalan ke laut tapi gak bisa karena sakit. Makanya dia suka banget gambar ikan. Sampai akhirnya bocil itu sembuh dan si pas supir ngasih hadiah nih. Dia udah ngehias seluruh jendela bis itu digambar laut banyak ikan. Bahkan bocil ini juga akhirnya dibawa pergi ngeliat laut, tempat yang paling dia sukai. Ada ibu dan anak yang mau naik bis. Ceweknya langsung peka ngasih tempat duduknya dan didudukin sama bocil itu. Nah perutnya si ibu kan gede banget guys karena kondisinya lagi hamil besar. Kursi lainnya penuh dan penumpang di situ nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau ngasih tempat duduknya. Supir bis ini udah minta tolong supaya ada yang ngalah karena kasihan kan ibu hamil ini. Sampai akhirnya karena tetap gak ada yang mau berdiri, jadi si pas supir berhentiin bisnya dulu. Dan dia lihat nih ternyata di situ ada satu cowok yang dari tadi tidur sambil denger lagu. Begitu kebangun dan ngeliat situasi ini, dia langsung peka nawarin tempat duduknya. Ibu hamil itu akhirnya bisa duduk. Si cowok dan cewek baik ini jadi berdiri kan. Pas supirnya iseng dong jodoh-jodohin mereka. Nah dari berbuat baik, endingnya malah jadi dapet jodoh nih. Karena cantik, bocil cewek ini populer banget di sekolah. Semua cowok-cowok rebutan pengen duduk sama dia. Tapi dia malah penasaran sama bocil cowok gembul ini guys. Dia sampai manjat pohon biar bisa kenalan. Si bocil cowoknya malah kabur. Dan ternyata bocil cowok itu baru aja pindah ke sekolah yang sama. Karena badannya gembul, tampangnya cupu, dia jadi diledekin sama teman-temannya. Dia selalu diganggu, gak punya temen. Nah tapi si cantik justru pengen deket sama dia, ngajakin makan bareng. Dia yang selalu ngebelain bocil cowok ini pasti ganggu anak-anak lain. Bahkan ternyata si bocil cowok takut guys sama hujan. Bocil cewek ini ngelindungin dia biar gak kehujanan. Dan dipasangin headset lagu biar bunyi hujannya gak kedengeran. So sweet, mereka deket gak mandang fisik ya guys. Pas ngebagiin makan siang ke cowok yang disuka, potongan dagingnya dikasih yang gede-gede nih. Giliran bocil cewek yang gak dia suka nih, dikasihnya potongan daging yang kecil. Bocil cewek ini protes dong, gak adil banget ya dikasih lauknya dikit. Ya, yang ngebagiin makanannya nih emang nyebelin guys, dia emang sengaja. Karena ribut, bu gurunya aja sampai nanya kan nih ada apaan. Malah dibilanginnya si rambut pendek ini rakus minta daging lebih banyak. Dia jadi ditegur kan nih sama bu guru. Ngeselin banget. Tapi tiba-tiba si cowok malah ngasih jatah dagingnya ke bocil cewek ini. So sweet. Ternyata si bocil cowok sukanya sama yang rambut pendek ini guys. Ya si rambut panjang jadi ngamuk deh. Aduh ribet juga ya kisah cinta bocil-bocil ini. Cewek ini pulang sendirian ke apartemennya. Dan di belakangnya kayak ada pria misterius nih yang ngikutin. Nah tapi apartemennya ada di lantai 4. Untung pria itu mencet lantai 5. Sampai di lantai 4 cewek itu langsung keluar kan. Dia buka pintunya. Setelahnya pria tadi lari dong dan ngikut masuk ke apartemennya. Sialnya dia tinggal sendirian. Cewek ini bener-bener ketakutan. Untungnya di handphonenya ada aplikasi darurat yang bisa langsung ngehubungin temennya yang tinggal deket situ. Keren banget guys temennya. Kaca apartemen cewek itu dilempar batu. Penjahatnya panik kan nih dan wajahnya juga ketahuan. Si penjahat mau kabur tapi temennya itu juga udah sampai langsung diserang. Dan dia langsung minta orang yang ada di situ buat manggil polisi. Untungnya cewek tadi selamat guys. Kalian juga selalu jaga diri ya. Kasian banget guys, pas malam abis pulang les, cewek ini diikutin sama cowok jahat. Dia mau minta tolong tapi nggak berani. Untung ibu-ibu di depannya nih peka. Dia sadar kalau cewek ini kelihatan tegang kan, tapi pas ditanya dia nggak berani ngasih tahu. Sampai tangan cewek ini ngasih tanda telepon nih, dan si ibu minjemin handphonenya. Dia langsung ngirim pesan ke ayahnya, minta dijemput nanti pas turun dari bis. Gak lama bisnya udah sampai guys, cewek ini harus turun dan cowok jahat tadi ikut turun. Cewek ini ketakutan, malah ayahnya belum datang, gelap, gak ada orang lain. Untung si ibu tadi baik dong, dia nyusul turun dari bis. Pura-puranya barang cewek ini ada yang ketinggalan. Si cowok jahat akhirnya pergi dan cewek ini aman guys.